Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini kita akan menyambung pelajaran kita tentang buku Baina Yadik, pelajaran di buku Baina Yadik, dan ini di part 3-nya atau bagian 3-nya. Dan tema yang akan kita bahas kali ini yaitu judulnya At-Tarakib An-Nahwiyah. Jadi kita menyambung dan alhamdulillah dapat di tema yaitu At-Tarakib An-Nahwiyah. Jadi bagi teman-teman ini cocok sekali bagi teman-teman yang ingin belajar nahwu di buku Baina Yadik, karena kita akan membahas ini ya lanjutan dari pelajaran kita yang di part 2 yang lalu. Oke teman-teman, sama-sama kita tonton video ini dan sama-sama kita belajar dan ikhlaskan niat belajar kita lillahi ta'ala. Oke, langsung saja ke layar yang akan ditampilkan ini. Yuk. Baik, sekarang kita masuk ke At-Tarakibu An-Nahwiyah. Di sini ada At-Tadribu Al-Awwal. Ya, tabadari su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil misal. Jadi kita disuruh di sini untuk apa namanya? Bertukar soal dan jawaban kepada teman kita. Di sini ada al-misal. Di sini ada al-misal, ya, ada al-misal. Misalnya itu hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Baik. Di sini ada misal yang kedua yaitu hal anti Pakistaniyah? Naam, ana Pakistaniyah. Nah. Oke, langsung saja kita masuk ke ke gambar yang berikutnya. Di sini ada gambar Turki. Di sini ada gambar ya Turki, di sini ada kata Turki dan ada gambar orang di sini. Maka kita menggunakan kata misalnya tadi ya. Jumlah misalnya, jadi kita pakai ini ya. Kalau dia perempuan dia pakai Pakistaniyah, kalau misalnya dia laki-laki pakai Pakistani. Oke, kita langsung masukkan kalimat yang di atas ya. Apa tadi kalimatnya? Hal anta. Oke. Di sini ada kata Turkiyun, berarti dia kalimatnya hal anta Turkiyun, jawabannya na'am ana Turkiyun. Kemudian di gambar yang kedua itu ada Turkiyah, berarti jumlahnya atau kalimatnya adalah hal anti Turkiyah, ya hal anti Turkiyatun, na'am ana Turkiyatun. Apakah kamu orang Turki? Ya, na'am katanya kan. Ya, saya orang Turki. Kemudian gambar yang kedua di situ ada Misriyun. Oke, kita masukkan jumlahnya atau kalimatnya hal anta Misriyun, jawabannya adalah na'am ana Misriyun. Kemudian kita bergeser ke gambar yang berikutnya. Di sini ada Turkiyah, Misriyah. Berarti kalimatnya atau jumlahnya adalah hal anti Misriyatun, jawabannya na'am ana Misriyatun. Oke. Kemudian di sini ada Suriyun. Berarti jumlahnya adalah hal anta Suriyun, jawabannya adalah na'am ana Suriyun. Kemudian gambar yang selanjutnya ada Suriyatun. Maka jumlah atau kalimatnya adalah hal anti Suriyatun, na'am ana Suriyatun. Jadi tatkala teman-teman ya ada orang Arab misalnya kita ditanya ya kan, misalnya kita ini orang Indonesia, cuman orang nanya ke kita pakai gini, hal anta Turkiyun misalnya. Misalnya kalau kita memang orang Turki, jawabannya na'am ana Turkiyun. Tapi kalau misalnya kita bukan orang Turki, maka kita jawabannya la, ya la artinya tidak ya, la ana Indonesiun misalnya. Misalnya ada orang nanya ya kan, hal anta Turkiyun, kalau kita orang Indonesia atau bukan orang Turki maka kita jawab la ana Indonesiun misalnya. Tidak, saya orang Indonesia, berarti bukan orang Turki, seperti itu. Kemudian ada at-tadrib, kemudian ada di sini at-tadribusani, hati jumalan kama fil misal ya, hati jumalan kama fil misal. Hati jumalan kama fil misal.
Di sini misalnya ini ada misalnya di sini kan yang saya kotak ini nih, hadza akhi huwa mudarrisun. Hadza akhi huwa mudarrisun. Itu kalimatnya ya, itu kalimatnya. Nanti kita akan gunakan pada gambar-gambar yang tertera di bawah ini. Oke, kita langsung praktek. Di sini di gambar yang pertama ada kata akhun sama mudarrisun. Oke. Sekarang kita masukkan contoh kalimat contoh ini tadi kita gunakan pada gambar ini ya. Berarti jumlah atau kalimatnya adalah hadza akhi huwa mudarrisun. Kemudian gambar yang selanjutnya di situ ada ukhtun dan mudarrisatun. Berarti jumlah atau kalimatnya adalah hadhihi ukhti hiya mudarrisatun. Hadhihi ukhti hiya mudarrisatun. Kemudian gambar yang ketiga di situ ada kata sadiqun, ada kata sadiqun dan tabibun. Maka kalimat dan jumlahnya adalah hadza sadiqi huwa tabibun. Hadza sadiqi huwa tabibun. Ini teman laki-laki saya, dia adalah seorang dokter, itu artinya. Kemudian gambar yang berikutnya, gambar yang keempat itu ada kata sadiqatun dan tabibatun. Maka jumlah atau kalimatnya adalah hadhihi sadiqati hiya tabibatun ya. Ini teman saya, dia seorang dokter. Kemudian gambar yang berikutnya adalah akhun dan muhandisun. Maka kalimat atau jumlahnya adalah hadza akhi huwa muhandisun. Hadza akhi huwa muhandisun. Ini saudara laki-laki saya, dia adalah seorang insinyur atau arsitektur ya, insinyur atau arsitektur ya, yang tukang bangunan itu. Kemudian gambar yang berikutnya adalah ukhtun dan muhandisatun. Maka kalimat atau jumlahnya adalah hadhihi ukhti hiya muhandisatun. Hadhihi ukhti hiya muhandisatun. Kemudian kita langsung ke at-tadribus salis. Di sini ada tadribus salis, kemudian ada tabadalis su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil misal. Kita disuruh untuk bertukar soal dan jawaban bersama teman kita. Maka pertanyaan dan jawabannya seperti pada misal berikut ini. Di sini sudah ada misalnya atau contohnya. Di sini ada kalimat min aina anta, kamu dari mana? Ana min Pakistan, saya dari Pakistan. Oke. Kita aplikasikan langsung ya teman-teman. Di sini ada kata anta dan Pakistan. Kita langsung praktek, kita langsung masukkan jumlah dan kalimatnya. Min aina anta, kita pakai di sini anta, kita pakai di sini min aina anta, ana min Pakistan. Oke. Di sini di gambar yang berikutnya di sini ada kata anti dan Turkiya. Maka jumlah atau kalimatnya adalah min aina anti ana min Pakistan, min Turkiya. Min aina anti ana min Turkiya. Oke. Kemudian gambar yang berikutnya di sini ada kata huwa dan Suriah. Maka kalimatnya adalah min aina huwa min Suriah. Min aina huwa min Suriah. Kemudian gambar yang berikutnya di situ ada kata hiya dan misra. Hiya dan misra. Maka kalimat atau jumlahnya adalah min aina hiya min misra. Min aina hiya min misra. Kemudian gambar yang berikutnya ada kata anti dan Pakistan. Maka kita langsung masukkan jumlahnya. Jumlahnya atau kalimatnya adalah min aina anti hiya min Pakistan. Min aina anti hiya min Pakistan. Kemudian kita masuk ke at-tadribur rabi'. Di sini at-tadribur rabi' kita disuruh katanya hati jumalan kama fil misal. Kita suruh memberikan mendatangkan atau memberikan kalimat-kalimat sebagaimana contoh berikut ini. Jadi contohnya itu ini ya. Ismi Khalid. Jadi ismi Khalid, nama saya Khalid di sini. Oke. Kita langsung pengaplikasiannya. Di sini ada gambar yang bertulis atau dengan Khalil ya.
tulisannya Khalil, berarti ismi Khalil. Kemudian ada gambar berikutnya, ada kata di situ Khadijah, berarti kalimatnya adalah ismi Khadijah, nama saya Khadijah. Kemudian gambar berikutnya ada kata Muhammad, maka kalimatnya adalah ismi Muhammad, nama saya Muhammad. Kemudian di gambar berikutnya ada kata Fatimah, maka kalimatnya adalah ismi Fatimah, nama saya Fatimah. Kemudian at-tadribul khamis, at-tadribul khamis di situ perintahnya adalah hati jumalan kama fil misal. Nah, kita disuruh memberikan atau memberikan jumlah atau kalimat sebagaimana contoh berikut di bawah ini ya. Ini contohnya. Ana Turkiya, ana Turkiyun, ana Turkiyun, ana min Turkiya. Saya orang Turki, ya. Saya orang Turki, saya dari Turki. Oke, langsung saja kita masuk bentuk pengaplikasiannya. Di sini ada gambar pertama. Yang pertama adalah Turkiyun sama Turkiya. Berarti kalimatnya adalah ana Turkiyun, ana min Turkiya. Ana Turkiyun, ana min Turkiya. Kemudian di sini di gambar berikutnya ada kata Oke, di sini di gambar berikutnya di sini ada gambar Suriah sama ada gambar Suriyatun sama Suriah. Berarti kalimatnya adalah ana, ya, ana Suriyatun, ana min Suriah, ya. Ana Suriyatun, ana min Suriah. Kemudian gambar yang berikutnya ada kata Misriyatun dan Misro. Berarti kalimat atau jumlahnya adalah ana Misriyatun, ana min Misro. Ana Misriyatun, ana min Misro. Oke. Kemudian gambar yang berikutnya adalah Pakistani sama Pakistan. Maka jumlah atau kalimatnya adalah ana Pakistani, ana min Pakistan. Ya, ana Pakistani, ya, ana Pakistani, ana min Pakistan. Kemudian di gambar yang berikutnya ada kata Turkiyatun sama Turkiya. Maka kalimat atau katanya atau kalimat atau jumlahnya adalah ana Turkiyatun, ana min Turkiya. Ana Turkiyatun, ana min Turkiya. Baik. Kemudian apa teman-teman, ada salah pejet tadi. Ada salah pejet. Mana tadi? Ini dia. Baik. Kita geser sini biar enggak ganggu. Kemudian di halaman yang berikutnya di sini ada mulakhasut tarakib, ya. Mulakhasut tarakib, ringkasan atau bilang ringkasan susunan kata tarakib gitu. Susunan kata dalam bahasa Arab. Jadi yang di sini yang udah di kotak-kotakan ya, ada nomor 1, nomor 2 sampai nomor 8. Ya, tayyib, kita akan bahas satu-satu. Ya, kita bahas satu-satu. Di sini sudah ada kata ana, anta sama huwa. Di sini pasangan ya, kita disuruh pasangan. Ana itu pasangannya mana, anta pasangannya mana, huwa pasangan mana. Jadi semuanya ini bisa gitu ya, teman-teman. Jadi nanti akan ada pembeda antara muzakkar dan muannas ya, antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan atau pengucapan bahasa Arabnya. Jadi di sini ana ya, kita pakai langsung ana talibun, ana mudarrisun, ana tabibun, ana misriyun, ana turkiyun, ana suriyatun. Kemudian seperti itu juga bisa juga anta talibun, anta mudarrisun, anta tabibun, anta misriyun, anta turkiyun, anta suriyun, ya, anta suriyun. Begitu juga dengan huwa, sama seperti dengan ana, anta dan huwa, sama. Jadi kalau misalnya dia laki-laki, maka profesinya dia kalimatnya itu
atau katanya itu dia tidak menggunakan tak marbutoh. Apa yang dimaksud dengan tak marbutoh, teman-teman, akan kita bahas yang di nomor 2 ini. Jadi di nomor 2 ini ada kata ana, anti sama hiya. Ana itu maksudnya saya, yang tapi mutakalim ya, si pembicara, cuman dia perempuan. Anti juga artinya perempuan, kamu perempuan. Hiya artinya dia seorang perempuan. Maka tatkala subjeknya atau mutakalimnya ya, atau bilang subjek atau orangnya itu dia perempuan, maka dia harus menggunakan tak marbutoh. Tak marbutoh setelahnya, setelah di mana kata setelah domir ini. Contoh ya, langsung aja kita langsung praktek. Di sini ada kata ana thalibatun, ana mudarrisatun, ana tabibatun, ana misriyatun, ana turkiyatun, ana suriyatun. Beda dengan yang tadi, yang ini, yang ana, anta sama huwa, mereka nggak pakai tun. Kenapa? Karena dia muzakkar atau laki-laki. Tapi kalau dia perempuan, yang ana, anti, hiya, maka dia menggunakan tun ya, mengandalkan tak marbutoh ya, bukan tun. Maksudnya menggunakan tak marbutoh setelah kata atau setelah kata ya, setelah isim. Kenapa? Karena dia menunjukkan kalau dia itu perempuan atau muannas ya, muannas. Oke, di sini anti juga seperti itu. Anti thalibatun, anti mudarrisatun, anti tabibatun, anti misriyatun, anti turkiyatun, anti suriyatun. Begitu juga dengan hiya sama. Nah, kalau dia menunjukkan perempuan, maka akhir kata dalam isim itu menggunakan tun ya. Yang sudah kita bahas tadi di contoh di atas tadi. Kemudian di sini yang di nomor 3 min aina ya. Oke. Di sini kita dicocokkan ya, min aina anta, min aina anti, min aina huwa, min aina hiya. Ya. Udah paham ya artinya ya, min aina anta itu kamu dari mana? Ya, kita nanya, cuman yang kita tanya atau objeknya adalah laki-laki. Min aina anti berarti kita nanya kamu dari mana? Berarti kita nanyanya kepada perempuan. Dari mana kamu perempuan. Min aina huwa, dia dari mana? Artinya dia dari mana? Dianya itu laki-laki. Min aina hiya, kamu dari mana? Dia dari mana tapi dianya itu perempuan. Kemudian yang di nomor 4. Nomor 4 di sini ada ana ya, ana. Di sini bisa ana min Pakistan, ana min Turkiya, ana min Misra, ana min Suriah, seperti itu. Anta juga seperti itu, bisa juga anta min Pakistan, anta min Turkiya, anta min Misra, anta min Suriah. Begitu juga dengan anti min, kita tulis ya biar jelas. Anti min Pakistan, anti min Turkiya, anti min Misra, anti min Suriah. Begitu juga dengan huwa dan hiya. Huwa dan hiya sama seperti ana, anta sama anti juga. Seperti huwa huwa min Pakistan, huwa min Turkiya, huwa min Misra, huwa min Suriah. Kemudian kita masuk ke yang kelima. Di sini sudah ada ya. Seperti udah pernah kita bahas, apabila orangnya muzakkar atau laki-laki, maka dia tidak menggunakan tak marbutoh. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila objek atau yang sedang dibicarakan atau yang orangnya itu perempuan, maka setelahnya isimnya itu pakai tak marbutoh. Langsung aja ke contoh ya. Hal di sini ya, hal anta Pakistani, hal anta Turkiyun, hal anta Misri, ya kan? Kita ulang lah ya. Hal anta Pakistaniyun katanya, hal anta Turkiyun, hal anta Misriyun, hal anta Suriyun. Nah, di sini nggak pakai tak marbutoh, nggak pakai tuntun. Kenapa? Karena anta itu menunjukkan kalau dia itu laki-laki. Sebaliknya kalau anti ya, kita langsung ya, anti, hal anti Pakistaniyatun, hal anti Turkiyatun, hal anti Misriyatun, hal anti Suriyatun. Dia kenapa pakai tun? Karena dia anti, menunjukkan kalau dia itu perempuan. Kemudian nomor 6.
Seperti ini. Ana, di sini ada kata ana, jadi ana itu saya, menunjukkan kata apa? Tergantung ana itu apa. Kalau dia laki-laki ya dipakai ana, perempuan juga dia pakai ana gitu. Kalau si ana itu tadi perempuan ya dia pakai ta marbuto. Kalau ananya itu tadi dia laki-laki maka nggak pakai ta marbuto. Thayyib, langsung praktek. Naam ana Pakistani, naam ana Turki, naam ana Misriun, naam ana Suriun. Oke. Kalau misalnya dia ananya ananya perempuan, si ananya itu tadi yang bilang kata ana itu tadi perempuan, maka jawabannya naam, ya saya. Naam ana Pakistaniyatun, ya saya orang Pakistan. Naam ana Turkiyatun, naam ana Misriyatun, naam ana Suriyatun. Thayyib. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan penjelasan yang singkat dan cepat ini. Apabila teman-teman belum paham, nanti bisa ditanya di kolom komentar atau bisa diulang-ulang lagi pelajaran yang sebelumnya. Kemudian yang nomor 7 di sini ada hadza dan hadhihi. Jadi hadza itu diperuntukkan untuk laki-laki, hadhihi diperuntukkan untuk perempuan ya. Kita ulangi, hadza diperuntukkan untuk laki-laki atau mudzakkar, hadhihi diperuntukkan untuk perempuan atau muannas. Oke, muannas. Kita langsung. Hadza akhi, ini saudara laki-laki saya. Hadza sadiqi, ini teman laki-laki saya. Oke, teman laki-laki dan saudara laki-laki itu menunjukkan kalau dia itu mudzakkar atau laki-laki, maka dia menggunakan hadza. Sedangkan hadhihi diperuntukkan untuk perempuan, maka dalam contoh ini misalnya adalah hadhihi ukhti sama hadhihi sadiqati. Nah, hadhihi ukhti artinya ini saudara perempuan saya. Hadhihi sadiqati, ini teman perempuan saya. Jadi kalau misalnya dia perempuan maka dia pakai hadhihi. Kemudian langsung yang ke nomor 8. Yang nomor 8 ismi. Di sini ada kata ismi, itu artinya nama saya. Oke, langsung kita sambung-sambung aja ya. Ismi Khalid, nama saya Khalid. Ismi Khawlah, nama saya Khawlah. Ismi Khalil, nama saya Khalil. Ismi Khadijah, nama saya Khadijah. Oke, tayyib ikhwan atau teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian tarokib an-nahwiyah yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah ana terangkan bisa bermanfaat untuk diri Anda pribadi dan untuk teman-teman sekalian. Dan apabila di sana terdapat kata-kata yang salah atau penjelasan yang salah atau penjelasan yang kurang dimengerti, bisa langsung dikomen saja di kolom komentar. Oke, barakallahu fikum atas waktunya. Bagi teman-teman selalu dukung channel ini agar bisa bermanfaat ke depan waktunya, di waktu kedepannya, dan bisa selalu update update video yang tentang buku-buku yang akan dipelajarin di channel ini. Mungkin di video yang berikutnya mungkin untuk di sini ada aswad dan fahmul masmu, mungkin kita akan tinggalkan dan kita langsung melangkah ke al-wahdah asaniyah ya, wahdah saniyahnya. Ini kita langsung al-wahdatus saniyah, al-usrah judulnya. Mungkin di video yang berikutnya kita akan langsung masuk ke sini. Kenapa? Karena yang fahmul masmu itu cara penjelasannya itu beda ya, tidak yang seperti yang sebelum-sebelumnya. Mungkin sekian ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dan bisa menjadi catatan pahala kelak di akhirat. Wa hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.